Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Informasi terkait Kaisang ya, saham Kaisang anaknya Pak Jokowi. Saya bacakan dari muslimtrend.com dengan judul Saham Kaisang anjlok. Alarm anak Jokowi mulai menyala. Saham Kaisang Pangarep mulai anjlok. Ada sentimen negatif yang terlihat. Alarm anak Jokowi mulai menyala. Dugaan kuatnya ini merupakan dampak dari pelaporan dosen UNJ Ubedillah Badrun terkait dugaan pencurian uang rakyat yang melibatkan dua anak presiden, Gibran dan Kaisang. Sentimen pasar pun muncul, imbasnya ikut terasa hingga ke pasar saham. Saham-saham tersebut antara lain seperti PT Kimia Farma Tbk atau KAEF, PT Antam Tbk atau ANTM, PT PGN Tbk atau PGAS, dan PT Pancamitra Multi Perdana Tbk atau PMMP. Pasar selalu peka terhadap isu dan kelihatannya ini akan berlanjut. Itu yang membuat keresahan publik berimbas ke Solo dan Istana, kata pengamat politik Rocky Gerung seperti dikutip dari YouTube miliknya Jumat 14 Januari 2022. Turunnya harga saham tersebut, disebut Rocky Gerung, muncul lantaran adanya kecurigaan dari investor terkait kecurangan dalam pengelolaan uang. Jadi sinyal pertama, investor mulai ragu. Jangan-jangan ada cuci uang. Kalau permainan saham yang bersih, dia nggak akan terpengaruh oleh tindakan Ubed, ujar Rocky Gerung. Sejatinya naik turunnya saham dalam dunia bisnis adalah hal biasa. Tapi bila ada kecurigaan dari pasar, sentimen negatif disebut bakal cepat menggerus saham. Selama ini, tak ada yang bisa melawan pasar bila muncul sentimen negatif. Biasanya sentimen yang dominan terjadi di pasar terkait kenaikan suku bunga di Amerika hingga turunnya nilai tukar dolar. Hal-hal ini memicu turunnya harga saham yang berakibat pada sedikitnya penanam modal asal Indonesia dibanding luar negeri. Sementara untuk kasus Kaisang, Rocky Gerung membacanya sebagai dampak dari pengaruh analis internasional dalam membaca masalah yang terjadi dengan laporan dugaan pencurian uang rakyat yang diberikan Ubedillah Badrun kepada KPK. Kalau kita lihat dari segi pasar modal yang sekarang, sentimen negatif terjadi pada beberapa saham yang dimiliki dua anak presiden, ujar Rocky Gerung. Bagi Rocky Gerung, itu menunjukkan analis internasional tahu bahwa ada masalah. Kalau betul-betul itu saham yang blue chip, enggak ada ribut-ribut di pasar modal, paparnya. Demikian informasi kawan terkait jatuhnya saham Kaisangnya. Nah, ini saran dari saya, sebaiknya KPK menindaklanjuti laporan daripada dosen UNJ tersebut, yaitu cek kebenaran terkait laporan tersebut terkait adanya dugaan pencucian uang ya yang diisukan kepada kedua putra presiden Republik Indonesia, bukan malah dilaporkan. Yang melapor dilaporkan. Nah, ini terbalik-balik. Jadi kalau memang kedua putra presiden ini bersih pada saat pengecekan KPK, biar seluruh rakyat Indonesia tahu itu bersih. Tapi kalau belum dicek kemudian ribut-ribut begini, maka rakyat Indonesia akhirnya semakin yakin bahwa terjadi pencucian uang. Ya, semoga ini ada klarifikasi dari pihak yang dilaporkan ya, dari Mas Kaisang termasuk Mas Gibran. Mudah-mudahan ada klarifikasi terkait hal ini dan bisa dibuktikan di hadapan publik sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan. Maka nanti kita akan lihat ke depan seperti apa ini prosesnya. Demikian kawan, bagikan videonya.
Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.